jadi tantangannya adalah ketika ada soal ya Anda akan banyak buka peraturan sih sebenarnya. Ya buka peraturan atau kalau udah ada slide-nya ketika Anda sudah ada kata kunci, oh iya ini DJPB, oh iya ini Itjen, oh iya ini Biro SDM. Nah, kalau Biro SDM yang ngurusin masalah administrasi itu siapa? Masalah tata laksana itu siapa? Masalah terkait dengan protokol menteri itu siapa dan seterusnya, ya. Oke, ini terus terang belum saya koreksi ya punya Anda ini, karena di kita juga ada beberapa di PK Instan saat ini sedang berjalan beberapa kegiatan yang berlangsung secara bersamaan. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak, atau Anda langsung ngerjain tugas yang lainnya, nggak perlu dijelaskan? Udah paham bener ya? Atau perlu dijelaskan? Sudah dibaca? Saya minta untuk membacakan yang kemarin. Sudah dibaca belum? Halo? Ya dibaca cuma sekilas. Oke. Ya sudah. Oke, coba nanti sekilas tapi ngerti ya. Selain Renaldi yang lain udah baca belum? Ya. Kalau Cuman kayak screening aja gitu, screening slide-nya untuk beberapa. Oke, screening slide-nya aja ya. Oke. Harusnya pekan ini kita sudah ke DJP ya, kantor pusat DJP itu banyak juga tuh. Kayak ini DJBC aja. Kalau saya mau menjelaskan semuanya dengan detail, itu saya butuh dulu DJBC itu satu pertemuan sendiri untuk membahas DJBC. Ya, cukup besar institusinya, terbesar kedua lah ya setelah DJP. Oke, saya juga akan menjelaskan secara singkat saja. Nanti selebihnya silakan Anda mengerjakan studi kasus yang saya berikan. Ya, DJPK itu instansi yang nggak memiliki instansi vertikal, atau dia juga tidak memiliki instansi vertikal. Kemudian dia tidak memiliki unit pelaksana teknis, itu DJPK. Kalau Anda ditempatkan di DJPK, perimbangan keuangan, itu nanti ada di Jakarta saja kantornya. Jadi kalau misalkan ada penempatan di DJPK, ya udah muter-muternya ya di situ aja. Ya di Jakarta, home base-nya pasti akan ada di Jakarta. Kecuali ada penugasan yang lainnya, Anda memiliki kompetensi tertentu yang dibutuhkan di unit eselon 1 yang lainnya, kemudian pas ada formasi open bidding gitu ya, atau mungkin misalkan Anda ditunjuk oleh pimpinan Anda untuk memimpin atau untuk melakukan proyek atau kegiatan di unit yang lain, nah itu mungkin saja bisa terjadi. Itu DJPK, karena sekarang pengembangan pegawai itu sudah dilihat based on kebutuhan dari organisasi, jadi secondman ya. Kita ada melakukan secondman juga, itu bisa lintas, misalkan BPPK ke DJP, BPPK ke BKF, dan kebalikannya. Seperti itu. Itu untuk DJPK ada Ditjen Perimbangan Keuangan, tugasnya adalah perumusan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan perimbangan dan transfer ke daerah ya. Ada pajak daerah dan ada retribusi daerah, termasuk dia menyusun kebijakannya yang terkait dengan hal-hal yang disebutkan dalam slide tersebut. Kemudian dia melakukan sosialisasi juga, dia melakukan pembimbingan teknis gitu ya, BIMTEK. Kemudian dia melakukan urusan yang lainnya, urusan administrasi jelas ya, itu nanti urusan administrasi akan dikelola oleh sekretariat jenderalnya, sekretariat Ditjen, sekretariat Direktorat Jenderal, oleh Sekdijennya, termasuk SDM, termasuk tata laksanaan itu yang akan mengelola oleh Sekdijennya. Untuk hal-hal yang bersifat teknis itu pasti nanti disebut dengan untuk DJPK ini nanti disebut dengan direktorat gitu ya, ada direktoratnya. Oke, di sini urusannya terkait dengan
ada banyak sekali, ada ya Sekdijen urusannya jelas, kemudian ada Direktorat Dana Transfer Umum. Nah ini ada di Sekdijennya jelas tuh, ada bisa lihat dari bagian perencanaan, bagian SDM, bagian umum, kemudian advokasi ya bagian perencanaan dan keuangan, itu berarti terkait dengan perencanaan keuangan untuk program kegiatan yang akan dilakukan oleh DJBK. Kemudian untuk SDM-nya tadi mutasi, promosi, kemudian pemberhentian dan yang lain-lainnya, kemudian termasuk beasiswa, nah berarti lewat dia. Kemudian beasiswa atau kalau misalkan kita mau kuliah swadaya sendiri. Terus bagian umum, advokasi dan kerjasama antar lembaga, itu bagian protokoler ya, bagian protokoler, advokasi, pemberian bantuan hukum jika orang-orang atau pegawai yang ada di bawahnya termasuk dirinya sendiri ada kasus hukum, maka itu yang akan mengelola adalah bagian ini. Kalau misalkan dia merasa keberatan, maka nanti kita akan bisa meminta bantuan kepada biro advokasi yang ada di Sekretariat Jenderal ya, Sekjen. Terus ada biro yaitu organisasi, itu terkait dengan ketata laksanaan dan kepatuhan internal. Ini nanti terkait dengan pengawasan. Pengawasan itu adalah termasuk pengawasan kedisiplinan pegawai berdasarkan PP 53, ada sudah pelajari di mata kuliah etika ya, masalah etika di PP 53. Dia akan melakukan pengawasan apakah pegawainya sudah sesuai atau sudah sejalan dengan kode etik yang dimiliki di Kementerian Keuangan. PMK berapa ya? Tiba-tiba udah lupa, PMK 195 ya. Ada PMK itu. Kemudian terkait dengan kepatuhan internal, terkait dengan prosedur ya, SOP, karena sekarang kita sudah mengisokan ya, proses bisnis untuk di lingkungan Kementerian Keuangan, di mana nanti untuk tiap-tiap satkernya ya, subdit itu misalnya di bawahnya ada subdit, di bawahnya subdirektorat itu nanti ada seksi ya, itu nanti ada yang bagian, ada yang seksi. Seksi, nah itu nanti dia akan memiliki PIC untuk kepatuhan internal ya, yang nanti akan melaporkan ke Sekdijennya dia, dan selanjutnya Sekdijennya dia akan melaporkan ke Ijen. Seperti itu. Terus harmonisasi dan kebijakan dan kehumasan ya, itu bicara bagian terkait dengan termasuk hubungan kerjasama dengan pihak baik kegiatan dilakukan secara internal maupun kegiatan yang dilakukan secara eksternal, kurang lebih seperti itu. Kemudian Direktorat Dana Transfer Umum, Anda bisa lihat dari subdit-subdit yang ada di bawahnya. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan yang dikelola oleh Subdirektorat Dana Transfer Umum. Jadi dia mulai dari melakukan perumusan kebijakan, termasuk tadi ada standarisasi teknis yang terkait dengan alokasi, misalkan alokasi pengelolaan dana transfer ya, atau di situ ada dana bagi hasil, kemudian ada dana insentif ya, insentif daerah, ada otonomi khusus dan yang lain-lainnya, ada dana desa, ada dana alokasi umum ya, itu untuk urusan yang ada di Direktorat Dana Transfer Umum. Jadi mulai perumusan kebijakannya, kemudian standarisasinya, termasuk bagaimana nanti persiapan pelaksanaannya ya, penyelenggaraan yang ada di lapangan nanti akan seperti apa, kemudian termasuk rekomendasi yang akan diberikan itu akan bagaimana, dan kalau pihak-pihak terkait ya, stakeholder terkaitnya ada kesulitan, maka dia harus melakukan pembimbingan secara teknis ya, termasuk sosialisasi ya, sosialisasi. Oke, terus ini Direktorat Dana Transfer Umum, kemudian Direktorat Dana Transfer Khusus. Yang terkait dengan dana transfer khusus adalah dana alokasi khusus fisik sektor pembangunan perekonomian dan kemaritiman, kemudian dana alokasi khusus non fisik, kemudian hibah daerah, dan dana alokasi khusus fisik sektor pembangunan manusia dan kebudayaan. Oke, dan Anda bisa baca sendiri nih Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer, itu di bawahnya ada banyak hal ya terkait dengan. Saya sendiri tidak hafal ya, sebenarnya kita tidak perlu menghafal sih sebenarnya, cukup kita tahu oke, kalau untuk urusan ini, kalau misalkan terkait dengan alokasi dana transfer gitu ya, perimbangan keuangan itu ada di direktorat apa, Anda tinggal nanti kita turunkan ke bawah, cari
ada di mana ya dia. Nah, semakin ke bawah pasti pekerjaannya akan semakin spesifik ya, karena kita menganut 6 gitu ya, 6 prinsip-prinsip organisasi gitu ya, spesifik. Kemudian ada departementalisasi, ini juga ada unsur departementalisasi ya, misalkan ini yang ngurusin khusus dana transfer umum, maka akan dikelompokkan jadi satu. Spesifikasinya adalah ini 1, 2, 3, 4. Mau spesifik lagi urusannya, di sini ada jabatan fungsionalnya. Ya, saat ini mungkin beberapa fungsi eselon 4 atau fungsi pelaksana itu akan banyak yang hilang karena akan sudah mulai beralih ke kelompok jabatan fungsional. Saat ini sedang mengalami perubahan, jadi kita melakukan analisis jabatan gitu ya. Kemudian analisis jabatan ini nanti akan disampaikan ke Pan-RD, disetujui atau tidak, karena ini terkait dengan nanti bagaimana prediksi untuk jumlah pegawainya, termasuk bagaimana nanti formasinya, ya untuk selanjutnya nanti juga akan disampaikan kepada BKN ya, terkait dengan formasi pengelolaan jabatan fungsionalnya dan seterusnya. Terus, jadi kita sudah ada spesifikasi, kemudian sudah ada departementalisasinya, dan di sini sudah sangat jelas rantai komandonya, ya. Anda bisa lihat, maka di sini subdit ini akan bertanggung jawab kepada direktorat. Nanti direktorat ini akan bertanggung jawab kepada dijennya, ya, akan bertanggung jawab kepada dijennya. Kemudian setdijen ini kedudukannya dia akan compiling data untuk misalkan ini dia akan melakukan selain urusan-urusan bersifat teknis, ya, dia juga nanti urusan-urusan administratifnya yang akan melakukan adalah sekretariat. Jadi stakeholdernya dia itu adalah seluruh pegawai yang ada di DJPK kalau untuk sekretariat ini, ya. Itu kemudian formalisasinya jelas, kita punya PMK, ini sudah ada, ini adalah formalisasi baru terkait dengan struktur organisasi. Formalisasi yang lainnya itu bisa Anda lihat banyak sekali SOP yang ada di tiap subdit. Dulu saya di BPPK kerja di salah satu, di level eselon 4 aja SOP kegiatannya itu hampir 100 lebih, ya, 150-an. Ya, terus itu satu unit eselon 4 gitu ya. Oke. Tuh, terus ya, ini kemudian ada Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi. Ya, untuk detailnya, nah sedijen ya pasti urusannya tadi ya. Jadi dia tidak memiliki tidak memiliki UPT dan tidak memiliki instansi vertikal. Nah, ini ada jabatan fungsional yang saat ini masih sedang dalam tahap evaluasi atau review untuk analisis jabatan atau mungkin menyusun analisis jabatan. Termasuk PKN STAN ini, karena kita mau ke dalam bentuk yang baru, maka kemarin kita sudah menyelesaikan Juni kemarin ya, saya sudah submit tugas untuk membantu ya menyusun SOP untuk PKN STAN. Saya dapat berapa SOP yang kemarin, 2 atau 3 untuk menyusun SOP tersebut ya. Terus itu DJPPR ya, DJPPR ini yang paling sibuk ketika penerimaan negara tidak tercapai ya, dia akan paling sibuk gimana caranya nih untuk nutupin itu semua. DJPPR itu berubah nama ya, dari dulu namanya adalah Direktorat Jenderal Piutang kalau nggak salah ya, itu DJPPR. Kemudian di sini DJPPR ini, nah ini dasar hukumnya adalah ini, ada di bab 10 terkait dengan DJPPR. Tugas DJPPR itu lebih bicara terkait nanti ada hibah, kemudian ada pinjaman, kemudian resiko keuangan, kemudian ada surat berharga negara. Itu yang akan mengelola adalah yang akan mengelola adalah si DJPPR. Ya, nah ini fungsinya sama ya. Fungsi direktorat itu
sama semuanya dari A sampai G, cuma urusannya aja yang berbeda. Melakukan perumusan kebijakan, kemudian penyusunan norma, standar, dan seterusnya, kemudian pelaksanaan kebijakan, BIMTEK, pemantauan, evaluasi. Ya, jadi kalau Anda kerjanya di kantor pusat, pemantauan ya tergantung stakeholdernya nanti dia tersebar di mana. Kalau tersebar di seluruh Indonesia, nanti pemantauannya bisa dilakukan di seluruh Indonesia, ataupun kalau pemantauannya bersifat dokumen gitu ya, itu pemantauannya bisa diberikan kalau sekarang lewat daring gitu ya, secara online. Ijen pun sekarang pengawasannya beberapa ya, yang bisa dilakukan secara daring, maka pengawasannya dilakukan secara daring. Auditnya dilakukan secara daring. Kalau misalkan memang benar-benar tidak bisa, baru teman-teman yang ada di Kitchen itu turun ke lapangan, mendatangi lapangan. Nah, ya kalau teman-teman kayak di DJP saat ini kan kita diarahkan semua untuk yang di Jawa Bali gitu ya, semua PPKM ini, Jawa Bali ini semua WFH, semua bekerja di rumah kecuali yang memiliki pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan publik, termasuk DJP ya, termasuk DJP itu saat ini masih ada beberapa pegawai yang masuk, tapi jumlahnya mungkin tidak sebanyak yang sebelumnya ya. Nah, ada pembatasan, jadi ada piketnya. Oke, itu DJ PPR ya, DJ PPR. Kalau Anda lihat struktur organisasinya, nah ini ya. Nih, struktur organisasinya di sini sama Setdijen. Nah, mungkin namanya aja sedikit berbeda. Ya, Setdijen ini ada biro, ada organisasi dan tata laksana, termasuk layanan informasinya, karena dia harus mensosialisasikan juga terkait dengan surat berharga negara itu ya, itu kepada masyarakat. Kemudian bagian sumber daya manusia, kepegawaian lah ya, administrasi, termasuk pengembangan peningkatan kapasitas SDM-nya ada di situ. Terus bagian keuangan, perencanaan keuangan untuk kegiatan DJPPR itu sendiri, KI dan seterusnya sama dengan yang tadi. Bagian umum itu adalah terkait dengan pencatatan termasuk BMN-nya dan seterusnya, ada di bagian itu. Terus bagian teknologi dan informasi itu kalau misalkan dia ingin membuat aplikasi ya, aplikasi baik untuk dirinya sendiri atau untuk memberikan pelayanan kepada stakeholdernya ya, kepada masyarakat. Itu DJ PPR. Kalau di JPK tadi tidak ada ya teknologi informasi. Jadi kalau di JPK tadi kalau ada urusan teknologi informasi, dia langsung menghubungi si Pusintek ya, lewat bagian umumnya ya, tadi ada bagian umum. Nah, ini direktoratnya masing-masing semuanya memiliki diarahkan ya, kedepannya diarahkan untuk kejabatan fungsional. Ada Direktorat Pinjaman dan Hibah, kemudian Direktorat Surat Utang Negara, Direktorat Pembiayaan Syariah, Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Settlement. Ya, urusan pekerjaannya secara spesifik itu berada di bawahnya ini. Ya, ada hibah multilateral, kemudian hibah bilateral 1, bilateral 2 itu biasanya masalah regionalnya, masalah wilayahnya. Ya, nanti ngurusin dengan negara ini siapa aja. Ya, dibagi jadi 1 dan 2. Seperti di KPR. Oke. Ya, jabatan fungsionalnya masih sama seperti yang tadi. Secara detailnya Anda bisa baca sendiri di situ. Terus Direktorat Jenderal Perbendaharaan ya, DJPB. Nah, DJPB ini termasuk yang memiliki ya, perbendaharaan itu dia memiliki instansi vertikal ya, termasuk cukup gede juga ini DJPB. Direktoratnya nambah terus gitu ya, nggak berkurang tapi nambah terus yang ya itu. Terus kanwilnya aja yang di Jakarta nambah juga ya.
Kanwilnya. Dulu sempat tambah, sekarang sih enggak. Karena load pekerjaannya makin banyak, maka perlu dipecah, alasannya itu. Kemudian direktorat perbendaharaan ya urusannya pasti terkait dengan ini, anggaran, pengelolaan kas dan investasi, ya itu. Kemudian BLU, pengelolaan keuangan untuk BLU, dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, nah fungsinya itu sama ya, yang membedakan adalah urusannya ngerumusin kebijakan, kemudian dia melakukan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang dia lakukan, yang dia keluarkan, harmonisasi kebijakannya dia, melakukan pembimbingan teknis kepada stakeholdernya. Ya. Nah, itu DJPB dulu sempat disingkatnya adalah Ditjen PBN, sekarang DJPB-nya kecil. Ya, dia memiliki unit pusat dan instansi vertikal. Tadi sudah saya sampaikan, instansi pusatnya ada ini, ya, ada Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Keuangan Kas Negara, Direktorat Sistem dan Teknologi Perbendaharaan, yang ngurusi masalah aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk para bendahara-bendahara atau urusan terkait dengan perbendaharaan. Kemudian terkait dengan sistem manajemen investasi, urusan masalah investasi, kemudian ini terkait dengan masalah BLU, kemudian ini terkait dengan pelaporan, ya, pelaporan terkait dengan ini tadi, pelaporan untuk kas negara, terus Direktorat Sistem Perbendaharaan, ya, itu seperti apa. Nah, ini adalah unit pusatnya, semuanya ini bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderalnya. Untuk instansi detailnya Anda bisa baca di aturannya, di sini sudah ada. Sekretariat ya itu sama lah ya, mungkin beberapa namanya agak sedikit berbeda. Nah, ini berbeda lagi. Ini ada karena tadi teknologi informasinya ya, karena di sini banyak menggunakan teknologi informasi, maka menempel sesuai dengan direktorat, sesuai dengan urusannya masing-masing. Ya, untuk sistem teknologi informasinya masing-masing ini nempel di sini ya. Jadi di sini dia tidak memiliki khusus kayak tadi ya teknologi informasi ya, tetapi kalau misalkan perlu harmonisasi, sinkronisasi, ini yang melakukan adalah si bagian ini, si bagian umum. Itu sama, ini tadi urusannya sama gitu ya, cuma nanti ke bawahnya yang mungkin namanya agak sedikit berbeda, disesuaikan dengan besarnya atau bentuk atau karakteristik dari organisasi itu sendiri. Tapi rata-rata kalau di Sekjen itu ya sama ya, nama-namanya sama. Nah, ini di sini di bagian sumber daya manusianya dia sudah muncul sebagian perencanaan strategis dan manajemen talenta. Ya, dia ada di situ. BPPK masih belum ada ya, di sini masih jadi satu di bagian kepegawaian. Kalau dia berarti dia sudah mulai memetakan mana pegawai-pegawai saya ya, begitu dari mulai masuk dilihat dari IPK-nya ya, IPK itu mungkin begitu Anda kerja ngaruhnya gitu ya, saya juga nggak ngerti sih apakah ngaruh atau enggak gitu ya, ngaruhnya di penempatan aja gitu ya, di penempatan aja. Terus setelah itu bener-bener yang akan dilihat adalah nggak akan pernah nanya kamu IPK-nya berapa gitu ya, tetapi IPK ini begitu mahasiswa ini memiliki IPK yang tinggi, asumsinya adalah atau harapannya adalah mahasiswa yang bersangkutan ini pemahaman terkait dengan pengelolaan keuangan negaranya sangat-sangat baik ya. Jadi biasanya nanti yang bersangkutan bisa jadi akan ditempatkan di tempat-tempat yang mungkin bagian perencanaan lah ya, yang akan merencanakan dan seterusnya. Nah, seperti itu manajemen talenta. Jadi nanti dia akan mengawasi pegawai-pegawai mana yang kinerjanya baik, yang pantas ya, atau yang bisa untuk diberikan pembinaan atau pembimbingan atau coaching dan mentoring ya, jadi kayak di BPPK itu nanti setiap satker akan memilih setiap eselon 3 akan memilih satu orang yang akan jadi apa ya namanya,
talent, ya, akan menjadi talent, kemudian talentnya itu nanti akan benar-benar akan dibimbing oleh coachnya, itu akan ditentukan, ya. Talent ini nanti akan dilihat dia memiliki kelebihan apa, dia memiliki kelemahan apa, gitu ya. Kemudian yang akan dikembangkan itu, yang akan ditingkatkan itu adalah kelemahannya apa? Apakah dia kelemahannya masalah komunikasi, ataukah dia kelemahannya masalah bahasa, kemampuan berbahasa asing misalkan, ya, atau hal-hal atau kemampuan kerjasamanya misalkan, atau ya kalau masalah loyalitas itu jelas, ya, loyalitas itu kalau udah masuk di talent pasti orangnya loyal semuanya, gitu ya. Ketika misalkan loyalitas atau integritasnya aja dinilai tidak memenuhi, maka jelas yang bersangkutan tidak akan masuk ke ini manajemen talenta. Itu kalau kita bicara manajemen talenta, ya. Ini termasuk detail nih si DJPPR, ya, DJPB, termasuk detail dia ngurusin pengembangan kompetensi dan budaya organisasi, ya. Dia fokus di situ juga. Kemudian ada mutasi dan penilaian kinerja, sistem informasi dan layanan sumber daya manusia, ya. Ini pelaporan terkait dengan misalkan yang bersangkutan pencatatan kenaikan gajinya dia dapat, kemudian dia dapat hukuman disiplin, dia dapat reward, dia dapat prestasi, semua akan dicatat di situ. Mutasi berapa kali, udah promosi di mana aja, dan seterusnya, ya. Ya, prestasi dan pelanggarannya tercatat dengan jelas di situ dalam sistem tersebut, dan yang lain-lainnya, ya. Oke, itu terus ya, itu adalah DJPPR. Kayaknya harusnya ada instansi vertikal. Nah, instansi vertikalnya ini bisa baca sendiri, yang lainnya udah jam 8.11 saja. Instansi vertikalnya itu ada Kanwil, ya. Kemudian di bawah Kanwilnya itu kalau nggak salah ada KPPN, jadi ada kantor pelayanan perbendaharaan negara. Jadi Kanwilnya itu eselon 2, gitu ya, untuk instansi vertikalnya. Kemudian di bawahnya eselon 3-nya itu ada KPPN, kantor pelayanan perbendaharaan negara. Nah, nanti KPPN-nya ini tipenya ada 5 kalau salah. Ada KPPN khusus untuk pinjaman dan hibah, ada KPPN khusus untuk penerimaan, ada KPPN khusus untuk KPPN khusus investasi, gitu ya. Khusus investasi. Nah, kemudian nanti KPPN ini, ya, instansi vertikal ini dia itu akan ada secara secara pekerjaannya itu beberapa akan menempel di direktoratnya, ya. Itu kemudian ada KPPN ya, yang banyak itu adalah yang tersebar di seluruh Indonesia. Itu ada di KPPN tipe A1 dan tipe A2. A1 dan A2 itu jenis pekerjaannya hampir sama, tetapi kenapa dibedakan A1 dan A2, ya, beberapa pekerjaannya hampir sama semuanya, tapi ada lot yang pekerjaannya lebih tinggi, ya, ada lot yang urusan pekerjaan lebih tinggi, maka nanti tipenya akan dibedakan, ya, A1 dan A2. Saya lupa yang mana yang lot pekerjaannya lebih tinggi. Kalau misalkan dilihat di situ, ya, Anda bisa cek tuh di A1 dan A2-nya. Di situ kalau semakin banyak yang di bawah A3, di bawah tipe A1 A2 itu kan eselon 3, ya. Kalau semakin bawah eselon 4-nya berarti itu lot pekerjaannya lebih tinggi. Kalau nggak salah pembedanya di situ. Ya. Oke, sebentar, di bawah ini ada nggak ya? Oh, ini. Nah, ini. Oke. Ya, ini ini Anda bisa baca sendiri, ya. Nah, Kanwil yang paling penting, yang jelas adalah ketika bicara Kanwil, maka nanti dia akan urusan, ya. Jadi Kanwil ini akan terjadi duplikasi fungsi, ya, duplikasi fungsi
yang akan dilakukan oleh banyak tempat. Ada Kanwil Jakarta 1, Kanwil Jakarta 2, Kanwil Jakarta 3 misalkan ya. Kemudian Kanwil Jateng 1 dan seterusnya. Kemudian Kanwil Jatim dan yang lain-lainnya. Nah, Kanwil ini itu nanti yang membedakan adalah cakupan area atau cakupan wilayahnya. Yang tempat yang akan dilakukan monitoring evaluasi BIMTEK itu adalah berdasarkan wilayahnya. Ini yang akan dilakukan oleh Kanwil ya. Jadi kalau yang pusat tadi dia akan melakukan perumusan kebijakan sesuai dengan spesifikasi masing-masing direktoratnya tadi ya, sesuai dengan masing-masing direktoratnya tadi. Nah, nanti Kanwil dia yang akan menjalankan ya. Jadi Kanwil dan unit-unit yang ada di bawahnya, dalam hal ini adalah KPPN, itu nanti yang akan menjalankan seluruh rumusan atau aturan yang dikeluarkan oleh kantor pusatnya. Ya, kemudian dia termasuk review, ini review belanjanya itu belanja dia sendiri ya untuk si Kanwil itu sendiri, dan satker-satker yang akan satker-satker yang ada di bawahnya nanti akan menyusun juga sendiri, kemudian dia melaporkan. Masing-masing KPPN itu pasti punya bagian kepegawaian juga, itu akan nyusun sendiri ya, kemudian akan dilaporkan ke apa sih itu namanya, dikumpulkan di sini di Kanwilnya, kemudian nanti akan dilaporkan ke Setdijennya ya, seperti itu. Kemudian kalau kalau itu bicara masalah teknis, nah ini ada teknis sistem akuntansi ya, teknis pengelolaan dan seterusnya, maka si Kanwil ini akan berkoordinasi dengan direktorat yang mengurusi masalah sistem akuntansi, yang mengurusi masalah pengelolaan keuangan badan layanan dan umum ya, seperti itu. Jadi dia hanya melakukan pembinaan dan pembimbingan teknis ya, dia yang akan mengatur jadwal pembimbingan teknisnya untuk satker-satker atau KPPN yang ada di wilayahnya dia. Dia akan mengatur jadwalnya seperti apa, melakukan koordinasi dengan kantor pusat. Itu fungsi dari Kanwil, fungsi koordinasi, dan fungsi Kanwil ini dia akan melakukan perpanjangan tangan, dia perpanjangan tangan dari kantor pusat. Jadi dia juga akan melakukan pemantauan yang pada satker yang berada di bawah wilayahnya dia ya. Itu termasuk dia bertanggung jawab terkait dengan mutu pelayanan ya. Di bawah Kanwil itu adalah yang satker di bawah Kanwil itu adalah kantor-kantor yang berhubungan langsung dengan stakeholder atau berhubungan langsung dengan masyarakat. Oke, itu nah ini pembinaan. Jadi fungsinya Kanwil itu adalah urusan administrasi untuk dirinya sendiri ya, urusan administrasi untuk dirinya sendiri, urusan administrasi untuk satker yang ada di bawahnya. Dia melakukan jembatan atau koordinasi antara tadi direktorat termasuk Setdijen untuk urusan kepegawaiannya ya, Setdijen untuk urusan kepegawaian orang-orang yang bekerja di bawah Kanwil tersebut. Kemudian urusan-urusan teknis, maka dia akan menjembatani dengan kantor pusatnya yang terkait dengan urusan-urusan teknis yang tersebut di bawah ini. Kemudian terkait dengan pelayanan, ya, itu juga menjadi tanggung jawab dari si Kanwil. Nah, ini ada nih. Nah, ini ya tipe A1. Nah, kita lihat tipe A1 seperti ini. Oke. Terus tipe A2, nah ini lebih kecil. 1, pencarian dana satker, kemudian seksi bank, verifikasi akuntansi dan kepatuhan internal, ada satu seksi yang digabung. Nah, ya, ini digabung sama sini. Berarti urusannya ini itu ya, urusan yang di A2 nggak sebanyak yang ada di kantor A1. Ya, lot pekerjaannya tipe A1 dan tipe A2. Jadi kalau tipe semakin besar semakin gede pekerjaannya, jadi nanti gradingnya di kepala kantor ini pasti akan lebih tinggi bila dibandingkan dengan kepala kantor yang ada di A2, karena tanggung jawabnya semakin besar, resiko yang diterimanya atau potensi resiko yang akan terjadi, resikonya sama ya, resiko A1 A2, tapi potensinya akan lebih besar ini karena urusannya lebih gede ini. Nah, itu KPPN-nya. Nah, ini untuk KPPN yang khusus pinjaman dan hibah, kemudian penerimaan dan investasi, itu cuma ada satu kantor ya, cuma ada satu kantor, dan itu
dia apa namanya di Jakarta, ya ada di Jakarta. Kemudian dia bertanggung jawab ke Kanwil. Di sini ada nggak ya nama-nama Kanwilnya? Nggak ada. Nah ini lihat ya. Dia ada satu kantor, ini kedudukannya yang satu ini ada di Jakarta. Kalau A1 dan A2 ini tersebar di seluruh Indonesia. Jadi ketika Anda nanti misalkan ditempatkan di DJPBN, ya udah berarti siap sedia akan ditempatkan di 34 kanwil atau 98 kantor, 81 KPPN, nah, atau di sini. Yang 1 dan 3 ini di Jakarta, yang lainnya tersebar di seluruh Indonesia. Nah, ini matriks perbedaan dari jenis KPPN. Anda bisa baca di sini ya. Ya, itu yang tidak dilakukan di tipe A1 A2 itu apa? Ya, di tipe pinjaman dari hibah itu apa? Kemudian penerimaan apa, dan khusus investasi itu tidak melakukan apa. Oke, itu terus untuk pinjaman dan hibah itu dia akan bertanggung jawab, sebentar, ini ya, ada direktoratnya mana tadi? Ya. Dia akan bertanggung jawab ke ini, Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Secara fungsinya, gitu ya. Kalau secara administratifnya tadi untuk yang pinjaman dan hibah, administratif berarti masalah tadi kalau dia program kegiatan butuh duit sekian, kemudian masalah kepegawaian dan seterusnya, itu akan menempel di Kanwil. Ya, jadi karena di kedudukannya di Jakarta, maka itu akan nempel di Kanwil DKI Jakarta. Tetapi untuk urusan teknis pekerjaannya, kalau dia butuh bimbingan teknis dan yang lain-lainnya, peraturan dan yang lain-lainnya, maka secara fungsional PKN ini, ya, Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Untuk Direktorat Penerimaan juga demikian, Direktorat Penerimaan, kemudian Direktorat apa tadi itu satunya lagi, khusus investasi, karena posisinya di Jakarta, maka secara administrasi dia akan nempel di Kanwil DKI Jakarta secara administratif. Tetapi kalau secara fungsional, kalau yang untuk penerimaan itu urusannya ada di sini, pengelolaan kas negara. Tapi kalau untuk yang satunya lagi tadi khusus investasi, berarti secara fungsional dia nanti kalau ada masalah dan seterusnya terkait dengan teknis, dia akan berkoordinasi atau bertanggung jawabnya dia kepada ini, Direktorat Sistem Manajemen Investasi. Ya, di sini ada nggak ya dijelaskan? Kayaknya di sini nggak dijelaskan. Ya, Direktorat Sistem Manajemen Investasi. Nah, itu yang perlu diperhatikan untuk DJPB, gitu ya. Yang lainnya kalau lupa Anda bisa buka bukunya. Ya, jadi DJPB punya instansi pusat, punya instansi daerah, instansi vertikalnya ada Kanwil, kemudian Kanwilnya itu bertanggung jawab kepada Dirjen Perbendaraan, kemudian Dirjen Pembendaraan urusan administrasi ketata laksanaan dibantu oleh Sedijen, kemudian urusan-urusan teknisnya akan dibantu oleh direktorat-direktoratnya. Dia punya instansi vertikal yang tersebar di seluruh Indonesia, ada A1, A2. A1, A2 itu yang jumlahnya paling banyak, A1 dan A2 itu yang membedakan adalah lot pekerjaannya aja. Ya, lot pekerjaannya ternyata di A1 lebih banyak bila dibandingkan dengan di A2. Kemudian untuk yang direktorat, untuk KPPN yang tadi, hibah dan pinjaman, kemudian investasi, kemudian satu lagi apa kok saya tiba-tiba lupa, apa satu lagi tadi, penerimaan, ya. Penerimaan itu karena posisinya di Jakarta, maka secara administratif dia bertanggung jawab kepada Kanwil, ya, yang lebih dekat dengan dia secara strukturnya, ya, itu bertanggung jawab di situ. Kemudian untuk fungsinya ya disesuaikan dengan fungsi dari penerimaan itu apa, hibah itu untuk apa, investasi itu apa, akan merujuk ke direktorat apa. Itu direktorat selesai. DJKN, ya. DJKN itu adalah Direktorat Kekayaan Negara, itu DJKN gitu ya. Nah, untuk DJKN ini
sama seperti siapa tadi sebelumnya, si DJPB, dia punya instansi pusat dan dia juga memiliki instansi vertikal. Jadi kalau Anda ditempatkan di DJKN, maka kalau ditempatkan di pusat berarti Anda penempatan untuk pertama kali itu di Jakarta. Kalau di daerah ya sesuai dengan Anda di kanwilnya di wilayah mana. Gitu. Terus oke, saya pernah melakukan kerjasama di DJPPR pernah, ya kebetulan dulu kapus saya menjabat sebagai Sekjen DJPPR, ya sekarang sudah jadi Kepala Kanwil di Aceh sana, di Kepala Kanwil DJBC ya di Aceh. Itu dulu beliau termasuk salah satu orang yang memotivasi saya untuk jadi pengajar. Udah, pokoknya Riani kamu ngajar aja di PKN STAN, seperti itu. Salah satu terus ini DJKN ya. Oke, DJKN ngurusin masalah BMN. Kalau teman-teman Anda yang di penilaian ya penempatan bisa di DJKN atau bisa di DJP. Ya, bisa seperti itu yang di penilaian. Kalau untuk di lingkungan Kementerian Keuangan ada pemilihan terkait dengan BMN, terkait dengan kekayaan negara yang dipisahkan, urusan kekayaan negara yang dipisahkan, kemudian kekayaan negara lain-lain, terkait dengan penilaian, terkait dengan piutang negara, dan terkait dengan lelang. Ya, ini adalah DJKN. Fungsinya sama lah ya, cuman urusannya aja yang berbeda. Ya, ini fungsi yang di atas ini itu pasti akan juga dilaksanakan oleh yang namanya direktorat. Oke, ini sama ya. Nah, ini sekretariat jenderalnya sama dengan yang sebelumnya, cuma di sini nggak ada TIK. Berarti nanti kalau urusan dia butuh urusan masalah teknologi sistem informasi yang akan melaksanakan di sini ada perkap ya di sini ya. Ada perkap. Terus itu kemudian ada direktorat barang milik negara di sini. Ada barang milik negara 1, barang milik negara 2, barang milik negara 3, dan barang milik negara 4. Nanti mungkin akan dikelola pengelolaannya berdasarkan klaster-klaster tertentu ya. Oke, terus kekayaan negara yang dipisahkan ini, kemudian piutang negara dan kekayaan negara yang lain-lainnya. Oke. Spesifiknya Anda bisa baca sendiri di sini. Terus Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat, dia nambah satu sendiri ya, Hukum dan Hubungan Masyarakat, kehumasannya. Terus dia punya jabatan fungsional ya, jabatan fungsional sekarang masih diajukan ke Pan-RB, instansi vertikal. Nah, jadi dia punya instansi tadi ya, dia punya unit pusat ada ada 7 ya, ada 7 direktorat kalau nggak salah. Ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 7. Ada 7 direktorat ditambah 1 sedijan, kemudian dia punya instansi vertikal. Instansi vertikal PMK-nya berdasarkan PMK ini ada kanwil. Ya, sama Kak tadi, kanwilnya kayak sama deh, jumlahnya 34 nggak salah. DJPP juga jumlahnya 34. Oke. Terus ini di kanwil ini itu eselon 2 di bawah kanwil. Kalau tadi namanya KPPN gitu ya. Kalau tadi namanya KPPN, kalau yang ini namanya adalah KPKNL, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. KPKNL, kantor ya. Fungsinya ya pasti sama seperti yang tadi ya DJPB. Fungsinya adalah melaksanakan fungsi koordinasi. Dia akan menjembatani antara satker-satker di bawahnya kalau butuh konsultasi dengan direktorat-direktorat yang ada di kantor pusat. Atau kalau misalkan dia sudah bisa melakukan pembimbingan teknis, maka bimbingan teknis itu bisa dilakukan oleh si pegawai yang ada di kanwil itu sendiri. Itu ya untuk urusan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang. Itu fungsi dari kanwil. Nah,
sama ya di kanwil-kanwil yang lainnya, kalau misalkan ada aturan kayak di DJP, ada aturan, ternyata antara kantor yang satu dengan kantor yang lainnya itu menerjemahkannya, menginterpretasikannya berbeda. Ya terkadang pernah tuh BP punya melaporkan atau melakukan pengaduan, kok kalau di sini kok saya di sini dilayani seperti ini, padahal teman saya dengan kasus yang sama di kantor yang sana gitu ya, di satker yang sana, dia bisa kok mendapatkan perlakuan yang seperti ini, kok saya enggak. Ah, gitu misalkan. Nah, itu berarti nanti si kanwil ini bisa mencatat ya masukan-masukan tersebut dari satker yang ada di bawahnya, dalam hal ini adalah KPKNL. Nanti kalau dia punya masukan terkait dengan kebijakan, itu disampaikan kepada kanwil baru menyampaikan ke kantor pusat. Jadi ada sistem birokrasinya gitu ya, bertahap, ada rantainya jelas gitu ya, rantai komandonya jelas, kemudian directionnya jelas, arahannya itu jelas. Oke, kemudian itu adalah kanwil. Ini ya urusannya adalah ini. Ada bidang-bidang pengelolaan kekayaan negara, bidang penilaian, bidang piutang negara, bidang lelang, dan yang lain-lainnya. Terus dia punya KPKNL. Ini setara dengan, kalau dibaca, ini eselon 3 ya. Kalau untuk urusan administrasi itu namanya bagian, di bawahnya subbagian. Tetapi kalau sudah bicara masalah teknis ya, kalau bicara masalah teknis namanya bisa subdirektorat. Kalau di pusat namanya subdirektorat. Tetapi kalau di vertikal itu namanya bidang. Di bawah bidang namanya seksi. Ya. Nah, di pusat eselon 4-nya juga namanya seksi. Jadi kalau seksi itu urusannya sudah masalah teknis. Tapi kalau kerjanya di bagian itu berarti urusannya masalah administratif atau sebagai unsur pembantu atau unsur dukungan. Contoh BPPK itu kan nggak punya seksi, nggak ada. Adanya adalah sub bidang atau bidang ya. Oke. Itu ini ya KPKNL ya. Nih, ini adalah strukturnya untuk KPKNL ya. Ada bagian umum, ada seksi pengelolaan kekayaan negara, dan seterusnya. Anda bisa baca di layar. Nah, kanwilnya lebih sedikit ternyata ya di sini ya, ada 17 kanwil. Kanwilnya lebih sedikit untuk di DJKN yang 34 berarti perben. Kanwilnya lebih sedikit, tapi kan jumlah KPKNL-nya banyak tersebar, lebih dari 50. Anda bisa baca sendiri di sini ya. Anda bisa baca sendiri di sini. Oke, ini sebaran kanwil-kanwilnya ya untuk DJKN. Anda hitung sendiri itu ada berapa kanwilnya, 17 kalau nggak salah. Oke. Saya pernah bekerja sama dengan seluruhnya kecuali Papua dan Maluku. Saya belum pernah ke sana, Papua dan Maluku. Kalau yang lain-lain sudah semuanya. Sudah pernah bekerja sama dengan kepegawaian dari kanwil tersebut. Kerjasamanya dengan bagian ini ya, bagian karena urusan masalah SDM, maka saya bekerja samanya dengan bagian kepegawaian lewat sekretaris jenderalnya waktu itu ya, lewat sekjennya, sekjen DJKN. Itu DJKN. Jadi DJKN punya kantor pusat, punya instansi vertikal. Instansi vertikalnya kanwil sama KPKNL ya. KPKNL berarti tipikalnya sama semua. DJBC ini termasuk yang cukup besar ya. DJBC itu dia punya kantor pusat jelas, kemudian dia punya instansi vertikal, kemudian dia kemudian satu lagi dia punya UPT kayak DJP ya. Kalau BPPK kan dia punya UPT, enggak punya vertikal. DJPB tadi dia punya vertikal, enggak punya UPT. Yang lengkap punya itu DJBC sama DJP, 2 organisasi besar di lingkungan Kementerian Keuangan. Ya. Untuk kantor pusatnya ini, kantor
Pusat urusannya masalah lartas ya, kepabeanan dan cukai, termasuk pelarangan dan pembatasan yang terkait dengan pelarangan pembatasan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pengawasan yang terkait dengan kepabeanan dan cukai, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara. Ini direktoratnya. Ya, dulu saya sudah pernah bilang ada 10 direktorat plus 1 Setdijen. Ya. Direktoratnya di sini berdiri sendiri nih, Direktorat Kepatuhan Internal berdiri sendiri. Kemudian Direktorat Penindakan dan Penyidikan berdiri sendiri. Ya, Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai masing-masing berdiri sendiri. Ada direktorat untuk teknisnya. Oke, itu direktoratnya. Kemudian Setdijen sama kayak pajak itu ada direktorat Kitsda ya, dia tujuannya adalah untuk memberikan dukungan untuk masalah administratif, itu Kitsda ya, kepatuhan internal dan sumber daya aparatur. Nah, ini kalau di sini adalah di 8 sama di 10, di 8 dan di 10 itu bicara masalah orangnya. Oke, kalau yang lainnya adalah teknis-teknis yang terkait dengan kegiatan kepabeanan dan cukai. Setdijen secara umum sama. Nah, ini ya secara umum sama. Karena gede, maka BMN-nya ada sendiri yang melakukan pengumpulan data. Ya, di sini ada bagian pengelolaan BMN. Dia berdiri sendiri, termasuk BC, bagian pengembangan pegawai, dia concern. Untuk diklat itu yang pakai carried pad itu DJBC ya. Jadi DJBC itu ketika ingin promosi atau mutasi atau dia pengen jabatan fungsional tertentu audit misalkan, maka orang akan ngantri untuk melakukan diklat karena supaya bisa menduduki jabatan tertentu dia lewatnya adalah diklat. Jadi ketika ada orang yang diberikan diklat untuk BC itu yang pertama karena memang dia ingin dinaikkan jabatannya atau promosi atau menduduki jabatan tertentu. Yang kedua adalah dia untuk menutupi gapnya atau yang standarnya masih kurang nih. Oh, ini udah salon 4 tapi kok JPM-nya masih kurang dari 76 atau 78, sekarang udah naik lagi. Jadi Kementerian Keuangan itu JPM dari 72 naik ke 74, 76, 78 kalau nggak salah. Job person match-nya ya. itu BC ya. Nah, ada direktorat terkait teknis kepabeanan ya, ini ya, urusan-urusan masalah pabean, ada barang impor, kemudian ini ya AEO, asistensi importir dan yang lain-lainnya. Oke, terus nah ini ya direktoratnya. Oke. Terus ada Direktorat Fasilitas Kepabeanan. Ya. Direktorat Fasilitas Kepabeanan itu berarti masalah fasilitas, termasuk fasilitas terkait dengan kepabeanan, termasuk di situ akan memberikan kebijakan-kebijakan terkait dengan bagaimana fasilitas kepabeanan yang akan disediakan oleh si PB, oleh si BC. Ya. Oke. Keberatan dan banding ya, udah di sini. Dulu nggak ada ini ya, keberatan dan banding sebelumnya nggak ada, tapi mungkin kemudian terus ada banyak sekali urusan-urusan terkait dengan ini, maka dia berdiri sendiri ya. Jadi baru itu yang menjadi 10 itu baru termasuk DJP yang jadi tambah 15, jadi banyak itu pakai aturan-aturan yang baru. Nah, Direktorat Kepatuhan Internal berarti urusannya masalah kepatuhan internal seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Audit itu berarti dia nanti akan melakukan audit terkait dengan kepabeanan dan cukai dan yang lain-lainnya ya, kualitas auditnya seperti apa. 1, 2, 3 itu berarti urusan masalah wilayahnya dan klaster dari urusan auditnya ya, klaster dari auditnya. Jabatan fungsional sekarang sudah mulai banyak jabatan fungsional yang ada di Direktorat DJBJ. Ya, itu adalah kantor pusat Direktorat DJBJ, ya, kantor pusatnya. Kemudian DJBJ punya instansi vertikal.
ya, instansi vertikalnya adalah ini. Instansi vertikalnya adalah ini. Ya. Fungsinya sama, ya, koordinasi, BIMTEK, sama persis lah ya, cuman urusannya yang berbeda dengan yang tadi. Nah, Kanwil DJBC itu untuk urusan masalah instansi vertikalnya itu ada dua ya, itu ada kanwil biasa dan ada kanwil khusus. Kalau DJP itu kan ada beberapa ya, ada kanwil, ada 3. Kalau DJP jenis kanwilnya ada 3. Kalau DJBC jenis kanwilnya ada 2, yang lainnya tadi kanwilnya ya kanwil aja. Kemudian ada kanwil dan ada kantor wilayah khusus, itu untuk kanwilnya. Ya. Nah, kanwil khususnya itu adalah kanwil khususnya itu adalah khusus di Kepri yang ada di Kepulauan Riau. Ya, di sana orang-orang dari negara lain kalau mau studi banding kan studi bandingnya yang di sini. Di kanwil wilayah khusus deket-deket daerah perbatasan negara, di situ kanwil khususnya. Kemudian ada, nah ini bagian umum, nah ini perbedaannya. Ya, ini perbedaannya. Di sini ada penindakan dan sarana operasi. Makanya tadi saya bilang itu khusus gitu ya. Sarana operasi karena nanti dia Pangsarop, dia punya UPT namanya Pangsarop, pangkalan sarana operasi, yaitu nanti dia yang tingkat stresnya cukup tinggi ya, dia yang akan berada di apa ya, kita punya apa sih, kayak mercusuar gitu, atau mungkin di atas kapal untuk melakukan pengawasan, dan dia akan keluar dari laut balik ke kantor bisa seminggu, bisa 2 minggu, bisa sebulan ganti personil ya, seperti itu. Terus kalau yang kanwil ini kan yang kanwil yang nggak ngurusin pengawasan yang ada di laut ini ya, pangkalan sarana operasi itu. Terus itu kanwil dan kanwil wilayah khusus. Oke, itu perbedaannya ya. Di sini Anda bisa lihat dari sini ya, ini semua urusan kepabeanan dan cukai ya. Di sini juga kepabeanan dan cukai, plus di sini ada penindakan dan sarana operasi. Biasanya dia akan bekerja sama dengan wilayah daerah setempat ya, di mana tempat dia melakukan sarana operasi, dia melakukan operasi plus bekerja sama dengan pertahanan dan keamanan Hankam ya, seperti itu. Terus nah, kanwil fungsinya sama ya kayak tadi. Nah selain di 2 kanwil ini ya, nanti juga dia punya, mana tadi itu kanwilnya ya, selain 2 kanwil ini, si BC ini juga punya KPU. Dia punya kantor pelayanan utama. Dia punya KPU. KPU-nya itu ada di beberapa wilayah. Ada KPU tipe A, ada KPU tipe B, ada KPU tipe C, seterusnya ya. Itu untuk KPU ya, kantor pelayanan utama. Nah, biasanya kantor pelayanan utama itu nanti kalau misalkan dia kantor modern, pokoknya percobaannya ada di situ, termasuk percobaan untuk urusan administrasi ya. Dulu saya pernah melakukan ke KPU Tanjung Priuk ya, di sana karena saya Dijen meminta bantuan ke BPPK untuk melakukan apa itu namanya ya, untuk melakukan profiling pegawainya sebelum DJBC melakukan profiling untuk seluruh pegawainya ya. Itu yang di profiling pertama kali itu adalah KPU Tanjung Priok, udah lama banget tuh, 2012 atau berapa ya. Itu terus, nah ini ya, ini urusannya penelitian ulang dan penetapan atas di bidang kepabeanan, kemudian termasuk BIMTEK, pemungutan dan pengadministrasian biaya masuk dan seterusnya. Oke, hasil audit. Oh, ini tadi sudah ada di sini ternyata. KPU-nya ada 3, tipe A, tipe B, tipe C. Oh, bentar.
Saya screenshot dulu ya, nanti kelupaan. Sebentar ya, 2 menit. Anda bisa baca slide-nya dulu yang udah di-upload di itu. Saya ngisi aja. OTK pertemuan ke-10. Tanggal 15 Juli. Oke. Sebentar ya, nanti soalnya nggak bisa ini. Saya lanjutkan. Nah, itu untuk KPU-nya ya, untuk kantor pelayanan utama. Kalau kanwil khususnya tadi cuma ada satu ya, cuma ada satu di Kepulauan Riau. Nah, KPU yang disampaikan di sini ya ini tadi ya, sama kayak tipe A1, tipe A2, yang membedakan adalah lot kerjaannya atau tipe jenis pekerjaannya. Ada tipe A, ada tipe C, ada tipe B. Yang paling tinggi itu adalah tipe A. Kalau Anda lihat yang karena di sini pekerjaannya lebih banyak atau bidang pekerjaannya lebih banyak, Anda lihat ya. Tipe A, lalu tipe B dari A sampai ini A sampai I, ini A sampai E, G, ini lebih kecil. Tipe A, tipe B, tipe C. Jadi KPU Tanjung Priuk, tipe A itu yang ada di Tanjung Priuk ya. Kemudian yang tipe B itu yang ada di Batam ya, KPU yang ada di Batam. Kemudian satu lagi tipe C itu ada di tipe C itu ada di Soekarno-Hatta ya. Jadi ada 3 tempat di Tanjung Priuk, Batam, dan Soekarno-Hatta. Anda bisa bandingkan, dijajarin gitu ketahuan ya apa yang menyebabkan itu penamaan tipenya menjadi berbeda. Nah, kemudian kan BC juga memiliki KPPBC ya. Dia memiliki kantor pengawasan. Nah, KPPBC ini juga ada banyak sekali tipenya. Ada tipe Madya Pabean, kemudian ada tipe Madya Cukai. Nah, nanti Pabean itu dibedakan A, tipe Madya Pabean A, tipe Madya Pabean B, tipe Madya Pabean C ya. Itu berarti nanti lot pekerjaannya juga berbeda-beda. Nah, ini yang tersebar di seluruh, nah ini udah ada terlihat sih. Ada tipe Madya Pabean, tipe Madya Cukai, tipe Madya Pabean A, tipe Madya Pabean B, dan tipe Madya Pabean C. Kalau Anda lihat pas dari ABC-nya dan yang lainnya pasti nanti eselonisasinya berbeda. Eselonisasinya berbeda. Oke, kita lihat. Nah, A, B, C, ini Madya Cukai, ini tipe Madya A 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 seksi, yang B 1, 2, 3 sama ya, sama B, terus tapi di sini kepatuhan internal ya, ini masih sama. Nah, ini ada 10 nih ya yang membedakan ya. Nih, ini 10, ini 6, terus ini yang C yang lebih kecil ya, tipe A, B, C sama-sama eselon 3. Nanti kalau masalah eselonisasi
Berarti yang A ini karena ini masuknya 3A, ini 3B, ini yang satunya lagi tadi madya, masuknya 3B. Itu itu KPPBC yang tipe madya. Nah, dia juga punya KPPBC tipe pratama yang setara dengan eselon 4 kalau di kita ada KP2KP gitu ya. Jadi ada kantor pengawasan ya, ada tipe pratama, KPP pratama. Nah, selain itu ya, selain KPP pratama, kok nggak ada di slide ya? Ya, terlewat mungkin ya ini sama yang menyusun. Oke, ada satu lagi ya KPP pratama ya, sebenarnya ada satu lagi KPP pratama. Nah, kemudian ini ke kantor bantu pelayanan bea dan cukai atau pos pengawasan bea dan cukai KPPB. Oh, ini di sini. KPPBC dan pos pengawasan bea dan cukai, kantor bantu pelayanan bea dan cukai. Nah, kantor pos ini berada di lingkungan KPU atau KPPBC. Jadi kalau misalkan KPPBC area pengawasannya itu atau area wilayahnya cukup luas atau jauh dari dia, maka dia bisa membentuk kantor bantu pelayanan bea dan cukai. Ya, dia bisa membentuk ini. Jadi dia di bawah KPU atau di bawah KPPBC. Tadi ya, KPPBC Madya. Dia bisa berada. Nah, ini kantor ini terdiri dari sejumlah pegawai. Jadi nanti dia hanya ditunjuk dan ditugaskan, ya, ditunjuk dan ditugaskan, tapi secara definitif, kalau Anda lihat di sini, dari sejumlah pegawai dari KPU atau kantor KPPBC yang dipimpin oleh seorang pejabat yang ditunjuk oleh KPU atau KPPBC. Jadi dia ditunjuk, oke silahkan kamu untuk misalkan tahun ini nih, kamu akan bertugas di pos pengawasan bea dan cukai atau kantor bantu pelayanan bea dan cukai, biasanya ada di perbatasan-perbatasan ini. Kantor posnya ini ya, kantor bantunya ini, tapi secara definitif dia kepegawaiannya ya, secara definitif dia penempatannya ada di KPU atau di KPPBC. Itu kantor bantu pelayanan bea dan cukai ya. Ini atau di sama pos pengawasan bea dan cukai, kantor bantu dan pos. Nah, pos pengawasan, nah ini unit non struktural ya. Nah, ini sama kayak gini ya, ini sama. Jadi yang nunjuk adalah bisa KPU-nya ya, kepala KPU-nya atau kepala KPPBC. Jadi ini untuk melakukan pengawasan lalu lintas barang ini yang ada di perbatasan tadi. Kalau ini adalah kalau tadi wilayahnya cukup jauh dengan KPPBC yang ada atau KPU yang ada, maka DJPC bisa membuat kantor bantu pelayanan bea dan cukai ya. Oke, itu jadi ini petugas-petugas yang ada di dua tempat ini, kantor bantu pelayanan dan posnya, itu sifatnya adalah non-struktural. Jadi secara definitif ada di kantor KPU atau KPPBC-nya. Ya. Kayak piket gitu lah ya. Kayak piket. Maka di BC itu dia punya program apa ya? 247, istilahnya saya lupa. Oke, itu udah jam 9 aja ya. Itu terus UPTA nih, unit pelaksana teknis. Unit pelaksana teknis ada Pangsarop. Nah, pangkalan sarana operasi. Kalau Anda pangkalan sarana operasi itu tadi ya, dia ada di perbatasan-perbatasan biasanya ya. Jadi tugasnya teman-teman di BC ini, kenapa mereka dididik semi militer gitu ya? Karena mereka tugasnya di bagian pengawasan, dan pemantauan ya, urusannya adalah termasuk untuk barang-barang yang dilarang dan barang-barang yang terbatas untuk masuk di wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia, dia yang akan melakukan kontrol ya. Pangkalan sarana operasi dan BC seperti itu. Terus nah, kalau jadi teman-teman BC itu ya kerjanya keluar masuk hutan perbatasan, kemudian berada di daerah perbatasan. Kemudian kalau yang dulu pernah saya punya coach anak BC, jadi saya dulu sebelum ngajar di DJP, saya ngajar di BJ, ngajarnya di Rawamangun sana sampai tahun 2000 sebelum masuk PTN Stanpoknya 2014 atau 2015.
ya. Itu, nah teman-teman Anda yang ada di BC itu semi militer ya, karena itu tadi nanti dia fisiknya harus kuat, karena mungkin nanti dia benar-benar tempat kerjanya itu mungkin nggak senyaman ya, atau lapangan itu kan nggak senyaman dengan kalau kita kerja di kantor ya, mereka benar-benar turun di lapangan, kerja di lapangan, keluar naik turun, kalau yang ngecek pesawat ya naik turun pesawat gitu ya, dalam pesawat ngecek ini sebelum pesawat berangkat, itu benar-benar nggak di situ ada barang yang ini nggak, atau barang-barang yang mencurigakan atau tidak, itu mereka ngecek satu persatu, teman-teman. Terus yang kapal, lewat jalur kapal juga demikian, kemudian di laut dan di pantai. Yang stresnya termasuk tinggi adalah ketika dia bekerja di tengah-tengah laut sendirian seorang diri ya, atau misalkan dia ditempatkan di mercusuar gitu ya, pengawasan atau pemantauannya setelah ada curhatan seperti itu, hampir 1 bulan atau 2 bulan dia ngobrolnya cuma pakai handy talkie aja ya, melakukan pemantauan ya dengan start satelit dan seterusnya, dia tidak ketemu orang-orang ya. Itu tingkat stresnya cukup tinggi. Jadi biasanya kalau yang habis melakukan pengawasan, pelaksanaan operasi, setelah dia bekerja misalkan 1 bulan, maka dia akan off di daratan. Dia akan off. Nanti kalau misalkan dia mengalami kejenuhan dan seterusnya, itu kayaknya ada. Kami dulu pernah menyusun diklat terkait untuk manajemen stres gitu ya, untuk pegawai-pegawai di lingkungan kepabeanan dan cukai. Terus itu, nah pangkalan sarana operasi. Nah pangkalan sarana operasi ini sama tadi ya, secara administratif dia akan bertanggung jawab ya. Nah di sini merupakan unit pelaksana teknis yang akan bertanggung jawab kepada Dirjen BC. Tetapi secara administratifnya ya, dia akan bertanggung jawab kepada instansi vertikalnya ya, bisa KPU-nya atau bisa Kanwilnya ya, itu Pangsarop. Terus terus secara fungsi dia akan bertanggung jawab. Jadi kalau misalkan ada masalah kebijakan, ada masalah peraturan dan seterusnya, dia akan berhubungan dengan Direktorat Pendidikan dan Penyidikan yang ada di kantor pusat. Itu pangkalan sarana Pangsarop. Pangkalan sarana operasi setahu saya itu ada di beberapa tempat ya, 5 kalau nggak salah ya. Ada di TBK, ada di Tanjung Balai Karimun, ada di Batam, kemudian ada di Pantoloan, kemudian lupa 2 yang lainnya lagi mana ya. Ada di Pantoloan, ada di Sorong, ada di Tanjung Priuk. TBK, Batam, Tanjung Priuk, Pantoloan, Sorong. Ya, Pantoloan dan Sorong itu termasuk yang baru-baru beberapa tahun terakhir ini ya. Sebelumnya itu adalah Tanjung Priuk, tempat keluar masuknya barang. Batam termasuk yang dekat dengan negara-negara yang lainnya gitu ya, dan yang lain-lainnya. Oke, itu Pangsarop, Pangkalan Sarana. Nah kemudian BC juga punya balai laboratorium ya. Balai laboratorium itu kan mereka untuk barang-barang lartas atau barang-barang tertentu itu kan harus dicek ini memenuhi atau tidak barang-barangnya ya. Nah ini ya, oke, nih tugasnya adalah ini, melakukan identifikasi barang secara laboratoris, ini memenuhi syarat atau tidak, diambil sampelnya ya, pengujian barang dan seterusnya. Kalau tidak, maka barang itu tidak boleh beredar atau harus ditahan peredarannya. Itu BPIP, Balai, dulu namanya Balai Pengujian Identifikasi Barang, sekarang namanya menjadi Balai Laboratorium Bea dan Cukai ya, Balai Laboratorium Bea dan Cukai. Itu untuk BC. Terakhir, untuk Pusintek kemarin dia bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui sekretaris ya, melalui Sekjen, Pak Sekjen. Bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan. Nah, ini udah. Pusintek itu adalah urusan masalah teknologi informasi untuk seluruh unit eselon 1 yang ada di Kementerian Keuangan. Jadi dia semuanya, dia termasuk pengembangan aplikasi, sistem aplikasi dan seterusnya termasuk dia. Walaupun pernah ya kita pakai pihak ketiga ya untuk membuat sebuah aplikasi di lingkungan Kementerian. Tapi sekarang diusahakan sebisa mungkin ke Pusintek, termasuk yang mengelola akun
akun saya, misalkan saya punya akun Kemenkeu gitu ya. Nah, itu misalkan setiap berapa bulan sekali kita harus melakukan penggantian kata sandi. Kalau lupa maka saya harus menghubungi Pusintek. Ya, seperti itu teknologi informasi dia yang melakukan termasuk uji coba teknologi informasi, termasuk ketika misalkan ini kita akan menyelenggarakan apa sih, USMPK instan gitu ya, USMPK instan, maka nanti bandwidth-nya dan seterusnya, sistemnya, linknya, input, output, soal dan seterusnya itu akan melibatkan Pusintek, orang-orang yang ada di Pusintek. Ya, kita bekerja sama dengan Pusintek. Nah, yang dilihat bidang aplikasi, bidang basis data, bidang keamanan informasi, infrastruktur dan fasilitas pusat data, bidang jaringan komunikasi data, bidang pengembangan kebijakan dan layanan teknologi informasi. Itu oke. Ini adalah Pusintek. Nah, Pusintek itu dia punya UPT. Ini UPT-nya ya. Dia punya UPT-nya disebut KPTIK BMN ya. KPTIK BMN itu tersebar di satu ada di Sumatera, satu ada di Jakarta dan Surabaya ya. Jakarta, Surabaya, dua lagi di mana ya, ada 5 tempat pokoknya saya lupa ya. KPTIK dan BMN ya. Ini Pusintek. Jadi kalau Anda ditempatkan di Pusintek ya Pusintek, berarti Anda bisa ditempatkan juga di luar Jakarta gitu ya. Oke, nah di sini kantor pengolahan TIK dan BMN ya, ada barang milik negara ya nempel di sini. Ini terkait dengan aplikasi BMN-nya ya, nempel di sini karena biasanya nanti KPTIK ini nanti dia akan berada di GKN, sama lah. Kanwil itu lokasi gedungnya, kalau di instansi vertikal ya dia akan berada di gedung keuangan negara di GKN. Termasuk BDK kalau dia tidak memiliki asrama sendiri, dia tempatnya ada di GKN. PPPK, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, jadi seluruh profesi keuangan yang berkaitan dengan keuangan aktuaris misalkan, itu nanti kebijakan, peraturan, bimbingan, konsultasi, itu lewat PPPK ini. Ya, lewat PPPK ini. Nah, ini nih profesi-profesinya nih. Teknisi akuntansi, kemudian akuntan publik, penilai publik, aktuaris, dan profesi keuangan yang lainnya. Ini adalah stakeholder untuk PPPK ya. Itu nah ini urusan-urusannya. Terus PAHK atau Pusaka, Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan. Ini Pusaka ini nanti dulu Pusaka itu yang ngurusi masalah penilaian kinerja awal-awal, itu Pusaka, IKU dan seterusnya. Pusat Analisis dan Harmonisasi dan Sinergi Kebijakan. Nah, jadi dia termasuk program kegiatan menteri, itu yang ngurusin adalah si Pusaka. Program dan kegiatan menteri. Pengelolaan termasuk dia melakukan pengelolaan program dan kegiatan menteri. Jadi kalau menterinya rapat, ya ini yang ngurusin adalah si Pusaka. Protokolernya adalah si Pusaka. Jadi kalau Anda ditempatkan di Pusaka, Anda jadi staf protokoler menteri gitu ya. Ya udah siap-siap aja bekerjanya adalah 24 jam, Sabtu Minggu tetap jalan. Gitu ya. Jadi Anda sering nanti di kantornya Pusaka sana, di kantornya menteri sana ya, yang ada di Danapala itu nanti ada kamar-kamar untuk staf ini ya, atau untuk petugas-petugas Pusaka yang akan menginap piket ya 24 jam. Jadi 24 kali 7 hari harus ada yang piket standby di sana. Termasuk nanti menyiapkan PowerPoint, kemudian ini dia mencari data rapat ini dari mana, dari DJP misalkan, dari BKF misalkan, dari BPK misalkan, dan seterusnya. Dia yang akan melakukan pengelolaan program kegiatan menteri. Nah ini pelaksanaan analisis dan harmonisasi kegiatan atas program kegiatan Menteri Keuangan di bidang belanja negara dan kekayaan negara. Oke, ini kemudian di bidang SDA dan pengawasan, itu yang mengurusi adalah Pusaka, ya, bidang pendapatan dan pembiayaan negara dan seterusnya. Oke. Itu tugasnya adalah Pusaka. Nah ini struktur organisasinya Anda bisa lihat, ada bagian kepegawaian, kemudian bagian keuangan, ya, tata usaha, kemudian bidang pengelolaan program menteri dan wakil menteri. Jadi ini yang protokoler.
tadi yang saya sampaikan, dia mesti piket nginep di kantor dan harus rapi. Rapi biasanya orangnya tegap-tegap, rapi-rapi gitu ya. Nanti kalau wisudanya offline, biasanya Anda akan ketemu dengan kakak-kakak tingkat Anda yang akan jadi staff ya, yang ngurusin bidang protokoler di menteri. Biasanya kalau ada acara dia akan membawa 2 pelaksana, 2 staff. Oke, ini adalah harmonisasi kebijakannya. Itu saya rasa yang bisa saya sampaikan hari ini. Sebentar, tugas. Tadi saya udah bilang tugas, oke. Tugas Anda, silahkan kerjakan secara individual aja. Ya, kerjakan secara individual. Ini ya. Ini, oke. Kasus 1 saya sebenarnya buat satu soal yang lebih komprehensif, jadi Anda pura-puranya ada in basket gitu ya. Anda ada surat yang disampaikan kepada DJBC, ada analisis kasusnya itu, tapi kayaknya cukup kompleks, jadi saya ganti ini aja. DJBC ingin melakukan beberapa peningkatan terkait dengan beberapa hal berikut. Nah, silahkan nanti siapa yang akan melakukan itu. Ini bisa saja kegiatan A, B, C, D, E ini bisa diselesaikan oleh internal, atau bisa saja DJBC ini nggak bisa menyelesaikan secara internal, dia butuh bantuan pihak yang lainnya, butuh sekjen misalkan, butuh itjen misalkan, butuh BKF misalkan, atau butuh BPK, bisa saja seperti itu ya. Anda pura-puranya jadi Pak Dirjen. Terus yang kedua, Anda pura-puranya jadi Busum, itjen. Nah, itjen ya, dia akan mendisposisikan kegiatan A, B, C, D, E ke orang-orang yang ada di bawahnya. Yang ketiga, Anda pura-puranya jadi Menteri Keuangan. Berarti dia akan mendisposisikan ini ke seluruh eselon 1 di Kementerian Keuangan. Anda bisa turunkan dari kalau yang ini kan berarti eselon 2-nya. Atau kalau misalkan dimungkinkan itu nggak bisa diselesaikan oleh Itjen sendiri, ini harus diselesaikan oleh yang lainnya karena ini bukan urusan Itjen, maka silakan didisposisikan dari Itjen. Berarti dia akan berkirim surat ke BPPK misalkan. Nah, dari BPPK nanti dia akan turun kemana BPPK-nya. Ya, seperti itu. Ya, Anda udah dapat pelajaran tata naskah dinas nggak sih? D3 aja. Dapat nggak? Halo? Tidak, Bu. Oh, enggak. Oh, ya udah. Tidak, Bu. Oke. Ya, tolong kerjakan. Nah, coba bayangkan ini, coba deh Anda coba timer kalau Anda sendiri gitu ya. Asumsinya kan Anda udah baca tuh tadi ya. Tadi saya sudah baca Bu walaupun sekilas gitu ya. Coba Anda timer, Anda nyelesain ini berapa menit waktunya. Ya, 3 soal ini berapa menit. Mungkin nanti UAS itu cuma 2 soal kali ya. Atau Anda sudah bisa lihat contoh UAS yang di mana tuh, di LMS kan ada ya. Anda sudah mulai bisa lihat, coba Anda kerjakan deh. Nanti kita bahas di pertemuan terakhir. Nanti kita bahas ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti pekan depan saya coba sampaikan untuk kantor pusat, atau Anda langsung Anda baca dulu ya, Anda baca PPT-nya Senin depan, Anda baca PPT-nya, terus Anda mengerjakan semacam ini langsung. Jadi Anda baca, kemudian saya jelasin sebentar, terus macam ada mini quiz gitu ya. Anda buat ada 1 soal studi kasus atau 2 soal studi kasus, Anda selesaikan di jam itu. Kalau ini Anda selesaikan, submit secara pribadi di LMS sebelum kapan nih? Maunya kapan submitnya? Senin udah kuliah yang lain soalnya. Yuk, maunya kapan? Hah? Kamis depannya. Oke. Kamis depannya boleh. Ya udah, Kamis depannya ya. Kamis depannya atau Rabu depannya ya. Coba nanti kita soal latihan soal
kemarin kan Anda ngerjain ini ya. Nanti coba kita bahas secara singkat di akhir perkuliahan kalau waktunya cukup. Ya. Saya tanya dulu Anda deh, saya perlu nggak sih menjelaskan atau Anda langsung ke kayak gini? Sebenarnya bisa dibaca sendiri sih. Kenapa? Saya nggak dengar. Kalau enggak, berarti nanti setiap setiap pertemuan hari Senin, nah kita mulai hari Senin ya. Anda baca di rumah, saya kasih waktu berapa ya? 40 menit pertama, Anda kerjakan, Anda submit, kita bahas. Pertemuan ke-13 juga demikian. Anda baca dulu, saya kasih soal, Anda submit, kita bahas. Itu aja ya, saya nggak perlu jelasin ya. Oke, sepakat? Oke, sepakat. Nah, itu Yakin, Bu. ya, jadi Anda